Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya. Kaya akan nikel, batu bara, minyak, hasil hutan, hasil bumi lainnya. Namun ironisnya, kekayaan itu seringkali berhenti di satu titik, diekspor sebagai bahan mentah. Hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik, ia adalah soal membangun keberanian untuk keluar dari pola lama. Soal memutus rantai ketergantungan dan soal menempatkan Indonesia bukan lagi sebagai penyedia bahan mentah, tetapi sebagai pemain utama dalam rantai nilai global. Dan mungkin bertahun-tahun dari sekarang ketika proyek-proyek ini berdiri utuh, mengolah energi, memurnikan mineral, dan mengembangkan pertanian, kita akan melihat kembali ke momen ini sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Suatu hari di Cilacap ketika udara terasa berat oleh uap laut dan debu proyek. Di antara deru alat berat dan helm-helm kuning yang berbaris rapi, Presiden Prabowo Subianto berdiri. Bukan sekedar meresmikan proyek, tapi seperti membuka babak baru, sebuah perjalanan panjang. Ia menyebutnya sederhana, groundbreaking. Tapi angka-angkanya jauh dari kata sederhana. 13 proyek hilirisasi tahap kedua dengan total nilai mencapai 116 triliun rupiah. Sebuah investasi yang bukan hanya besar, tetapi juga syarat makna tentang arah, tentang pilihan, dan tentang masa depan. Namun cerita ini tidak dimulai hari itu. Beberapa waktu sebelumnya tahap pertama telah berjalan. 20 proyek dengan nilai 618 triliun rupiah. Angka yang bahkan sulit dibayangkan dalam satu tarikan nafas. Dan kini tahap kedua melanjutkan irama itu. 5 proyek energi, 5 proyek mineral, dan 3 proyek pertanian. Sebuah komposisi yang seolah ingin mengatakan ini bukan sekedar industri, ini adalah fondasi. Prabowo tidak berhenti di sana, targetnya jelas, bahkan terdengar ambisius. Hingga tahap ke-6 sepanjang 2026. Artinya ini bukan proyek sesaat, bukan pula kebijakan tambal sulam. Ini adalah desain jangka panjang. Sebuah peta jalan yang ingin mengubah cara Indonesia berdiri di panggung dunia. Dan di tengah semua itu ada satu kalimat yang ia tekankan dengan tegas. Harus milik negara, bukan asing. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tapi di baliknya ada sejarah panjang yang tidak bisa diabaikan. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya. Kaya akan nikel, batu bara, minyak, hasil hutan, hasil bumi lainnya. Namun ironisnya, kekayaan itu seringkali berhenti di satu titik, diekspor sebagai bahan mentah. Kita menggali, kita panen, kita kirim, lalu membeli kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga yang berkali-kali lipat. Sebuah pola lama yang oleh banyak ekonom disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Negara kaya, tapi nilai tambahnya dinikmati oleh orang lain. Disinilah hilirisasi menemukan relevansinya. Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru. Ia sudah hidup sejak era Soekarno. Sebuah mimpi tentang kemandirian industri, tentang berdiri di atas kaki sendiri. Namun seperti banyak mimpi besar lainnya, ia sempat tertunda oleh berbagai dinamika zaman. Baru di era Joko Widodo, hilirisasi mulai menemukan bentuknya. Larangan ekspor bahan mentah, pembangunan smelter, dan dorongan industrialisasi menjadi langkah konkret yang perlahan mengubah arah. Kini, di tangan Prabowo, narasi itu dilanjutkan dengan skala yang lebih luas, dengan nada yang lebih tegas. Ia bahkan menyebutnya sebagai long march, sebuah istilah yang mengingatkan pada perjalanan panjang kebangkitan Tiongkok. Negara yang dulunya juga dikenal sebagai pemasok murah dunia sebelum bertransformasi menjadi raksasa industri global. Analogi itu bukan tanpa resiko, tapi juga bukan tanpa harapan. Karena pada akhirnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik. Ia adalah soal membangun keberanian untuk keluar dari pola lama. Soal memutus rantai ketergantungan
dan soal menempatkan Indonesia bukan lagi sebagai penyedia bahan mentah, tetapi sebagai pemain utama dalam rantai nilai global. Di Cilacap, semua itu mungkin belum terlihat sepenuhnya. Yang tampak masih tanah yang digali, rangka baja yang belum selesai, dan pekerja yang bergerak di bawah terik matahari. Tapi justru disitulah maknanya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana. Dari sebuah titik nol yang penuh keyakinan. Dan mungkin bertahun-tahun dari sekarang ketika proyek-proyek ini berdiri utuh, mengolah energi, memurnikan mineral, dan mengembangkan pertanian, kita akan melihat kembali ke momen ini sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah perjalanan panjang, sebuah long march versi Indonesia, yang tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang harga diri sebuah bangsa.